bersama kami di acara Teknovasi, teknologi dan inovasi yang sekarang lagi panas-panasnya ngebahas mengenai komputasi awan. Nah, mungkin pemirsa masih penasaran, apa sih kira-kira komputasi awan atau cloud ini sendiri? Saya pengen tanya deh, contoh paling mudahnya dari komputasi awan ini apa sih? Apa games itu sendiri merupakan contoh paling mudah? Ya, game FIFA Online 2 itu server kita pakai cloud computing. Cloud computing. Tapi itu baru satu contoh aja. Bisa kasih tahu nggak sih ini Mas, kira-kira contoh-contoh yang lainnya dari komputasi awan ini sendiri apa sih? Facebook. Mungkin pemirsa masih banyak yang penasaran. Facebook. Oh, Facebook ini merupakan salah satu contoh dari komputasi awan. Yeah. Oh, oke. Tapi kalau dari FIFA 2 Online Community, kalau misalnya kalian bermain FIFA Online ini atau FIFA 2 ini sendiri, games FIFA 2, berarti kalian harus terhubung dengan komputasi awan, which is means kalau kalian punya masing-masing dari perorangan ini punya satu account komputasi awan sendiri masing-masing. Oh, berarti kalau misalnya mau main harus login ke komputasi awan. Kalau boleh tahu sekarang di Indonesia sudah berapa banyak orang yang menggunakan komputasi awan? Kalau dari data yang saya tahu sih pengguna internet Indonesia aja udah sekitar 40 juta ya. 40 juta. Dari 40 juta itu kira-kira berapa nih yang menggunakan, yang sudah ketahuan kira-kira menggunakan komputasi awan? Data aja pengguna Facebook kalau nggak salah kemarin sekitar berapa yang Indonesia? 500 juta. Indonesia berapa juta? Iya. 500 juta pengguna Facebook? Total 500 juta itu totally Facebook. Saya nggak punya data lebih. Tapi mayoritas berarti orang Indonesia semua pengguna Facebook, artinya mereka adalah pengguna dari komputasi awan? Iya, itu nomor 4 kita di. Oh. Contohnya, saya simpelnya tidak pernah nyimpan foto pribadi dan keluarga di komputer saya, Mbak. Iya. Saya taruh di Facebook aja. Kalau pas lagi butuh, buka Facebook lagi. Makanya itu sudah tersimpan sejak tahun 2008. Oh, terus gitu. komputer ganti, saya format, saya hilang aja gitu. Data saya di sana semua. Pokoknya asal udah ke-save ke Facebook udah aman ya, Pak ya. Ke-save ke Facebook, artinya ke-save di komputasi awan juga. Sama dia nanti kan dikelompokin tahunnya kan? Iya, betul. Ya, di timeline. Karena kan sekarang di timeline ya, kan model yang terbaru itu kan. Di timeline. Oh, Pak ini sangat memerlukan komputasi awan karena untuk menyimpan foto-foto ininya ambilnya. Oh, kalau di komputer. Waduh Pak, ini on air Pak, ntar istri di rumah nonton beneran Pak, nyampe rumah kacau ini. Besok nggak dibikinin sahur Pak. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau dari data Utamanet sendiri, kira-kira untuk mengantisipasi perkembangan dari cloud atau dari komputasi awan, ini kan sekarang kalau misalnya pengguna Facebook merupakan pengguna komputasi awan, bisa dibayangkan kan bahwa pengguna di Indonesia tuh salah satu pengguna yang paling banyak di Asia Tenggara, yang saya tahu sosial network kita, penggunanya merupakan yang paling banyak di Asia Tenggara. Nah, data Utamanet sendiri kira-kira support nggak sih Pak untuk penggunaan komputasi awan ini sendiri? Iya, yang menarik itu begini. Kenapa dulu saya pribadi terjun ke dunia internet itu? Ya. Saya itu sebenarnya senang main game, Mbak. Tapi masih suka main game konsol ya, game konsol yang di TV itu. Nah, saya kan punya di situ ada karir gitu ya, dari bawah sampai naik. Waktu itu racing ceritanya. Jadi saya punya karir terus, dan karir saya itu kan disimpan di memori itu kan. Iya. Suatu saat jebol, Mbak. Memorinya jebol. Rusak. Oh, gamenya rusak. Semuanya rusak maksudnya. Itu konsolnya rusak semua. Konsolnya rusak. Terus saya karir saya mulai lagi dari bawah. Nah, itu tuh saya kebayang tuh Pak. Sejak itu saya milih main game online aja. Oh, karena semua datanya akan di-save secara online. Iya, password, saya login main. Saya karir naik terus. Komputer saya jebol, mouse-nya rusak, saya banting, saya pindah komputer lain, login lagi. Udah nggak repot ya? Pindah kota, login lagi. Coba zaman dulu kalau kita main game konsol, misalnya ada yang suka main Crash Bandicoot, mungkin masih ingat? Wah, itu saya jagoan banget dulu. Saya paling seneng. Begitu kalah, begitu rusak kita PS, ngamuknya setengah mati. Hilang karena semua datanya. Saya setahun ada kali namatin itu game. Hilang tuh usaha saya setahun. Iya, Crash Bandicoot itu karena dulu kan main online doyan banget. Kalau main online ya pindah-pindah apa segala macam. Nggak masalah, karena semua datanya akan ke-save secara online ya. Betul, nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana semestinya Indonesia itu mengantisipasi bahaya dari penggunaan komputasi awan? Oke. Yang pertama, komputasi awan ini harus kita akui dikonsep oleh orang luar negeri, terutama Amerika. Ya. Rusia dan Cina itu negara yang selalu tidak bisa diekspansi teknologi dari Amerika, termasuk Google di Rusia dan Cina tidak laku. Rusia menggunakan Yandex, orang Rusia lebih suka Yandex, search engine buatan mereka sendiri. China pakai Baidu, dan kemudian untuk mail mereka pakai namanya Mail.ru orang Rusia,
Dan untuk social network mereka nggak pakai Facebook, VKontakte. VKontakte Ya. itu merupakan suatu social network sendiri yang dibikin Punya oleh Rusia. Rusia Sama kayak Cina berarti ya Pak ya? Iya, berpenduduk 130 juta, usernya VKontakte 120 juta. Wow, berarti memang benar-benar bahwa hampir seluruh pengguna penduduk Rusia itu adalah pengguna Rusia dari dan Cina, biasanya mereka bisa membuat satu produk yang berkualitas dan itu digemari oleh penduduknya sendiri. Tapi kan ini saya bicara negara lain. Ya. Nah, lalu bagaimana negara kita? Indonesia. Semestinya kita juga bisa membuat satu sistem cloud yang berkualitas, Ya. yang mempunyai feature yang lebih cocok dengan budaya kita, yang lebih membumi, melokal, lebih melokal. sehingga disukai dan sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu menggunakan Facebook, Google atau apapun, tapi menggunakan produk dalam negeri. Karena ini terus terang karena orang Indonesia lebih ke menyukai Facebook, Google karena terus terang kalau saya lihat kualitas, kita belum bisa menyediakan kualitas yang sepadan dengan mereka. Kalau kita bisa memberikan kualitas yang sepadan, saya kira tidak akan lagi kita harus ke sana. Ini yang pertama. Jadi syaratnya supaya tidak terlalu banyak menggunakan produk dari luar, ya kita membangun produk serupa yang sudah ada, mengikuti produk yang sudah ada, tapi dengan kualitas yang tidak kalah jauh lah. Kalah mungkin sedikit nggak apa-apa. Yang kedua, saya harapkan adalah mulai bergerak lagi ke kasta lebih tinggi, yaitu membuat konsep sendiri. Membuat konsep sendiri. Ya. Bagaimanapun internet, cloud computing, iPad ini sebuah konsep awalnya, termasuk uang. Uang ini kan termasuk konsep. Dan mekanismenya adalah dengan selembar kertas, dan sekarang angka hitungan di bank. Itu sebuah mekanisme di mana konsepnya disusun oleh orang-orang luar negeri. Termasuk cloud computing ini sebuah konsep, mekanismenya adalah hardware, software. Ini hanya suatu mekanisme. Nah, mekanisme ini ditiru nggak apa-apa. Asal kualitasnya bagus, agar orang Indonesia tidak terlalu banyak menggunakan produk luar negeri, tapi ke depan juga tidak hanya untuk meniru konsep, tapi harus bisa create konsep sendiri. Nah mungkin pemirsa di rumah ada yang punya pertanyaan atau mungkin punya ide kedepannya bisa membuat komputasi awal dari Indonesia sendiri. Silakan jangan suka-suka untuk menghubungin kami di telepon interaktif kami, yaitu di 8202015. Cuman mungkin habis ini topiknya bakal kita lanjutin, tapi setelah yang satu ini Pak, ada mau lewat. Kita tetap di SBO TV di Teknovasi, jangan kemana-mana.